Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 8 ya, terkait dengan cybercrime. Nah, bisa kita lihat ya, materi kita hari ini diambil dari bahan bacaan kejahatannya Prof. Barda Nawawi. Nah, ini bisa kita lihat bahan bacaannya. Yang pertama ada hakikat dan dimensi kejahatan. Ini kejahatan awalnya masih moral sosial. Kemudian masalah politik sosial pembangunan ya. Nah, ini cacat masyarakat bertentangan dengan nilai filosofi, wujudnya social admonishing, social abhorrence, social stigma, social dislike, dan social disapprove. Kemudian ada crime against development, ada crime against social welfare, crime against equality of life. Nah, ini antara lain ada ekonomi crime dan high tech crime ya. Nah, ini masalah-masalah kejahatan ya yang ada di masyarakat. Nah, untuk kejahatan iptek itu ada ilmunya ya. Ilmu kriminologi, criminal law, dan penal polis kebijakan ya. Nah, dikaji dari aspek ada criminal law, ada penal polis. Nah, criminal law ini hukum positif, penal polis itu politik hukumnya, membuat kebijakannya ya. Nah, ada ilmu aplikatif, ilmu menerapkan, law enforcement, dan aspek hukum pidana material dalam ilmu hukum positif. Dalam politik hukumnya, ilmu formulasi ya, ilmu membuat, ilmu making juga membuat ya, ilmu merubah, membangun, memperbaiki ya, dan terkait dengan kriminal polis, sosial polis. Nah, ini ada bukunya Prof. Barda ya, terkait dengan kebijakan hukum pidana, termasuk kebijakan ITE ya. Ini juga masalah penegakan hukumnya. Kemudian tindak pidana mayantara, itu punya Prof. Barda ya, cyberporn, cybersek, porno aksi. Nah, ini semua. Sekarang kita masuk masalah global transnasional. Masalah global ya. Ada transnational and crime, cybercrime. Nah, ini ada masalah pornografi, ya, kebijakan pengembangan cybercrime di bidang kesusilaan, dan tantangannya nih ada. Nah, ini buku tindak pidana mayantara itu terkait dengan cybercrime, masalah yuridiksi, pengaturan dalam rancangan undang-undangnya, dan masalah hukum ekonomi teknologi, tanggung jawab cybercrime, perspektif hukum pidana dan penanggulangannya, kebijakan cybercrime, tindak pidana ITE ya. Ini juga buku hukum pidana punya Prof. Barda semua ya. Tek ada penyuntingan, ada bagian 1 dan 2. Daftar isi. Nah, ini ada e-kontrak ya. Jadi kontrak hukum elektronik, ada bank elektronik, ada kejahatan dalam bank secara elektronik juga, intellectual property right haki ya, terus tanda tangan elektronik, draft elektronik, bisnis elektronik, perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, dan keuangan, kejahatan keuangan elektronik ya. Ini ada Kongres PBB ya, yang mana akhirnya membuat terkait dengan undang-undang informasi ya, ada perfilman, telekomunikasi, pers, penyiaran, pornografi, dan ITE itu sendiri. Ada kongres di Havana, di Wina, di Bangkok ya. Eropa juga ada
Itu terkait dengan cybercrime, bisa dilihat. Nah, di Undip juga pernah ada ya seminar nasional, di Bandung juga terkait dengan masalah pidana cybercrime Mayantara. Kemudian juga ada di Hukum Muhammadiyah Yogyakarta. Ya banyak lah ini ya terkait dengan seminar-seminarnya. Nah, jadi hasil seminar itu dikatakan belum ada pengesahan terkait dengan pembaharuan tindak pidana elektronik ya. Harus disusun ulang terkait dengan teknologi informasi. Sudah ada RUU tapi KUHP masih belum disahkan ya. Yurisdiksi juga harus disesuaikan. Terus harus mengarah ke hukum ekonomi, perbankan secara elektronik ya. Kemudian masalah pertanggungjawaban pidananya bagaimana, masalah kriminalisasinya, masalah perbandingan dengan sistem hukum di negara lain asing ya. Sudah mengkhususkan ke bidang kesusilaan, membahas RUU, KUHP juga untuk dimasukkan dalam ITE ya sebagai jembatan, membahas e-commons dan undang-undang ITE secara khusus. Nah, kejahatan iptek ini sudah banyak juga tesisnya yang membahas ya tentang cybersex, cyberporn ya, penanggulangan informasi melalui hukum pidana. Ada juga disertasi mengenai transaksi melalui internet, model hybrid cyberspace ya, pilihan pengaturan di Indonesia, terus ada kebijakan di bidang teknologi reproduksi, cloning ya. Nah, ini kebijakan menghadapi teknologi crime itu ada penal, non penal ya. Non penal itu ya sudah pasti polisi, jaksa, sampai pengadilan. Nah, sedangkan non penal ini bisa menggunakan teknologi ya, pendekatan pencegahan teknologi, prevention, pendekatan budaya, pendekatan moral, pendekatan global. Ya, mungkin itu sedikit terkait dengan materi ITE punya Prabarda Nawawi. Terima kasih. Kita lanjut lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.